Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di dua bab terakhir. Kita hari ini adalah pertemuan terakhir insyaallah. Pokoknya kita harus tamatkan walaupun sampai zuhur. Iya. Itu dua bab penutup, babul adad, bab tentang bilangan. Ini sebenarnya sudah kita lewat di pembahasan tamyiz. Cuman rata-rata ulama nahwu mereka menyendirikan. Seperti Ismul Ladzi Lansharif. Kan lewat juga di bab i'rab. Tapi disendirikan. Kenapa? Kan dia memiliki hukum khusus. Hukum khusus. Setelah itu kita akan tutup dengan babu al-waqfi. Bab tentang waqaf. Cara berhenti dalam baca kitab. Dalam baca kitab. Jadi nanti kita kalau baca kitab bisa berhenti dengan cara yang diterangkan. Sudah boleh nanti sukun. Boleh nanti sukun kalau sudah kita tahu cara berhentinya. Kita masuk qala al-muallif rahimahullahu taala babul adadi. Bab tentang al-adadi yaitu 974, penjelasan seputar lafaz-lafaz bilangan atau angka dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Jadi ini yang paling pokok adalah menjelaskan bilangan. Apakah bilangan itu kita lafadzkan dengan lafaz mudzakkar atau kita lafadzkan dengan lafaz apa? Muannas. Iya. Kata beliau i'lam, ketahuilah. Annal adada ala salasati aqsamin. Bahwasanya bilangan itu terbagi 3 secara garis besar. Al-awwalu ma yajri 'alal qiyas. Yang pertama apa yang berjalan di atas qiyas. Di atas qiyas itu selalu disamakan. Iya, selalu disamakan. Maksudnya dengan apa? Kita butuh catatan di bawah 975. Iya. Yaitu jika angka atau bilangan yaitu berada di atas asal, selalu sama antara bilangan dengan yang dibilang, yang dihitung. Kalau antum hitung laki-laki, angkanya juga harus laki-laki. Kalau antum hitung perempuan, angkanya juga harus kasih tanda perempuan. Ini namanya berjalan di atas qiyas. Berjalan di atas apa? Qiyas. Selalu sama. Selalu sama. Iya. Siapa itu? Sebentar akan dikasih tahu. Fayudzakkar ma'al mudzakkar, maka dimudzakarkan bersama mudzakkar, wa yu'annatsu ma'al muannas, dan dimuannaskan bersama muannas. Wa huwa, dan dia adalah al-wahid wal itnan, 1 dan 2. Jadi angka 1 dan 2 itu selalu sama dengan yang antum hitung. Antum hitung apa? Kalau antum hitung laki-laki, rojulun wahid. Kalau perempuan, imro'atun wahidatun. Paham kan? Itnan. Laki-laki, 2 laki-laki, itnan. 2 perempuan, itnatan. Kasih sama. Anda bisa paham ini? Rizki. Kasih sama antara angka bilangan dengan yang dibilang, yang dihitung. Paham Mas Ibrahim? Ya, 1 laki-laki wahid, 2 laki-laki itnan. Iya, 1 perempuan wahidah atau nanti ihda, karena perempuan penggunaannya banyak hitungannya. Iya, 2 perempuan itnatan. Kasih sama angka dengan yang dibilang, yang dihitung. Ini aturannya. Terus wa makana ala sigoti fa'il. Demikian pula semua bilangan di atas wazan fa'il. Kalau antum buat ubah bilangan menjadi wazan fa'il, harus sama antara bilangan dengan yang dibilang. 976, yaitu jika angka atau bilangan diubah ke dalam wazan fa'il,
ya, maka harus sama. Harus sama. Semua angka 1 sampai 10 itu bisa antum buat ke wazan fa'il. Wazan apa? Fa'il. Jadi 1 misalnya wahid. Kan ahad. Paham kan? Ahad menjadi apa? Wahid. Itnan menjadi sani. Salasah, salis. Arba'ah, rabi'. Khomsah, khomis. Paham kan? Iya. Sittah. Seharusnya kan apa? Satis. Tapi khusus sittah setelah alif taknya diganti menjadi dal. Jadinya sadis. Itu asalnya seharusnya kan sittah kan apa? Satit. Kan begitu? Tapi mereka bilang apa? Sadis. Sabah. Sabi'. Samaniyah. Samin. Tis'ah. Tasi'. Asyarah. Semua angka itu bisa diubah menjadi fa'il. Cuma nanti beda arti sedikit. Kalau salasa 3. Kalau salit ketiga. Jadi beda itu 3 sama ketiga. Paham kan? Arba'ah 4. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 pakai arba'ah. Kalau yang keempat robi. Tapi poin kita sekarang adalah kalau dia berwazan fa'il maka selalu sama dengan yang dihitung. Kalau antum hitung laki-laki kasih tanda laki-laki. Ya. Kalau perempuan kasih tanda perempuan. Misalnya antum bilang gini, Zaid as-salis. Zaid yang ketiga. Maryam, antum bilang apa? As-salisa. Pakai kan ta. Maryam yang ketiga. Antum paham ini? Jadi selalu sama antara yang dihitung sama yang hitungannya. Selalu sama. Ini kalau berwazan fa'il. Takulu prakteknya. Takulu fil mudzakkar. Antum katakan pada laki-laki. Wahid, watnan, wasanin, wasalis, ila ashir. Sampai 10. Sampai 10. Wa fil mu'annat pada perempuan. Wahidah, watnatan, wasintan, wasaniyah, wasalisah, ila ashirah. Sampai 10 juga. Sampai 10 juga. Dipahami ini Azhar? Jelas ini? Itu bentuknya. Wa kadza idza rukiba ma'al asyara. Demikian pula antum kalau susun angka 3 sampai 9 ini bersama 10. Maksudnya belas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Antum susun bersama 10. Sama juga hitungannya. Jadi dia berlaku umum. Iya. Kalau antum buat dia, kan tadi, iya. Wahid. Ya, sani. Sani. Salis. Ya, rabi. Ya, sampai 10. Khomis. Sampai 5. Khomis. Kalau antum susun ini bersama 10 menjadi belasan. Bersama 10. Jadinya asyarah. Ya, asyarah. Sama juga. Antum perlakukan. Kalau hitung laki-laki, wahid asyarah. Paham kan? Sani asyarah. Salis asyarah. Paham kan? Rabi asyarah. Khamis asyarah. Sampai seterusnya. Kalau perempuan. Jadi kalau antum hitung laki-laki, rojul misalnya. Antum hitung imro'ah. Ya, imro'ah. Kalau hitung laki-laki, seperti itu, wahid. Kalau hitung perempuan, wahidah asyarah. Saniyah asyarah. Salitah asyarah. Paham? Ada tak, di sini juga harus ada tak. Tidak ada tak, di situ tidak boleh ada. Anda paham? Apakah dia berdiri sendiri atau bergandengan dengan apa? 10 atau nanti 20 sampai 90. 90, misalnya 20.
21. Wahidun wa isrun. Iya. Wahidun wa isrun. Laki-laki. Kalau perempuan, wahidatun wa isrun. Jadi satuannya. Puluhannya enggak usah diubah. Puluhannya kan enggak berubah. Dia hanya berubahnya ke waw atau nanti ke ya. Yang diurus angka satuannya itu sesuai mudzakkar muannas mudzakkar muannas. Jadi 21 wahidun wa isrun. Paham kan? 29 tasi'un wa isrun. Nah, tasi'un wa isrun itu kalau laki-laki. Perempuan tasi'atun wa isrun 91. 90 tinggal 90 antum hafal. Tis'una. Apa? Wahidun wa tis'un. Laki-laki, perempuan. Wahidatun wa tis'un. Jadi kita hitung dari angka 1 sampai 100 sampai 99. Begitu aturannya. Tapi ingat kalau berwazan fa'il sama 2 dan 1. Kalau 3 gimana? Yang tidak berwazan fa'il. Sebentar, sabar. Itu baru yang berwazan fa'il. Paham kan? Jelas ini pembahasan? Jelas? Alhamdulillah. Baik. Jadi kata beliau wakada idza rukibat ma'al asyarah. Demikian pula kalau disusun bersama 10, yaitu 11 sampai 19 maksudnya. Iya. Au ghairiha atau selainnya 977 dari bilangan-bilangan puluhan, yaitu dari 20 sampai 90 itu dibilang puluhan. Jadi kan angka itu ada satuan, ada puluhan. Yang diatur dalam susunan itu satuan. Enggak usah repot atur puluhan, kecuali nanti angka 10. Tapi kalau sudah naik 20 sampai 90, dia tidak perlu diatur puluhannya. Yang antum atur satuan saja. Satuannya saja. Paham Fahri? Tahu di mana satuan Fahri? Baik. Mas Ibrahim? Aman? Negara? Baik. Fatakul lihat. Illa annaka ta'ati bi ahada wa ihda. Ini saja. Kecuali kamu datangkan dengan ahada dan ihda. Jadi kalau laki-laki antum katakan ahad. Kalau perempuan ihda. Tidak perlu antum bilang ahadah. Kan kalau wahid aman kan? Kalau wahid kan sudah aman. Wahid, wahidah. Kalau satu laki-laki kan ahad. Paham kan? Satu perempuan seharusnya apa? Ahadah. Bukan. Antum satu laki-laki ahad. Satu perempuan ihda. Itu saja. Iya. Wahadi, wahadiyah. Ini juga. Karena dengan wahid, wahidah. Boleh. Boleh juga antum katakan wahadi, hadiyah. Itu juga untuk satu. Jadi angka satu itu banyak. Wahid, wahidah. Ahad, ihda. Hadi, hadiyah. Itu semua artinya satu. Itu semua artinya apa? Satu. Iya. Fatakulu fil mudzakkar. Lihat prakteknya. Kamu katakan pada mudzakkar. Ahada asyara. Watna asyara. Hadiya asyara. Sani asyara. Salit asyara. Ila tasi asyar. Sampai 19. Sampai 19. Antum katakan ini untuk mudzakkar. Mu'annas. Wafil mu'annat. Pada mu'annas. Kamu katakan ihda asyara. Itnata asyara. Hadiyata asyara. Salisata asyara. Salisata asyara. Ila tasi'ata asyara. Sampai 19. Sampai berapa? 19. Itu kalau belasan ya. Bagaimana kalau puluhan? Lihat.
Wa taqulu dan kamu katakan ahadun wa isrun. Nah, di sini bedanya. Kalau angka belasan, angkanya itu mabni di atas fathah. Ini faedah. Jadi kan gini, saya kasih antum gambaran besar saja. 1 sampai 10. Tulis Arabnya. 1 sampai 10 itu mu'rob. Itu apa? Mu'rob artinya wahidun, wahidan, wahidin. Tergantung penyakit. Kemudian 11 sampai 19 mabni. Iya, alal fathi. Mabni di atas fathah. Jadi kalau antum baca 11 sampai 19 pastikan mabni di atas fathah. Wahida asyarota. Wahida asyaro. Salita asyaro. Arba'a asyaro. Pastikan fathah. Jangan takut dalam membacanya. Karena ini sudah tetap begitu. Kemudian 21 sampai 99 mu'rob juga. Mu'rob juga. Kalau dibilang mu'rob berarti tergantung penyakit. Itu faedah pertama tentang angka mabni dan mu'robnya. Terus satuan kan jelas. Untuk 11 sampai 19 itu di tengahnya tidak perlu pakai huruf atof langsung. Ihda asyar, itna asyar, salas asyar. Tidak pakai huruf atof di tengahnya. Paham ini? Tapi untuk 21 sampai 99 antara satuan dan puluhan pakai huruf waw, huruf atof. Jadi ada wawunya di sini di tengah. Wahid wa isrun, wa isrun. Paham ini? Pakaikan huruf atof. Itu sampai 99. Saya bilang wahid wa isrun. Nah, tasik wa tis'un. 21, 99. Pakai huruf waw. Itu faedah untuk cara menyusun kalimatnya. Jadi kata beliau, lihat takulu kamu katakan. Lihat tadi mabni di atas ya. Ihda asyarota, wetna asyarota, hadiyata asyarota, saniyata asyarota, salisata asyarota, ilatasiata asyarota. Itu untuk lihat kan mabni. Paham ya? Jadi ini pentingnya pembahasan angka. Jadi kita bisa baca dia nanti dalam susunan kalimat. Makanya ini disendirikan. Takulu dan kamu katakan untuk 21. Ahadun wa isrun. Mu'rab. Ahadun wa isrun. Watnan wa isrun. Wal hadi wal isrun. Wasani wal isrun. Ilatasi wa tis'in. Sampai 99. Ini kalau antum hitung laki-laki. Kalau kamu hitung perempuan. Wa ihda wa isrun. Watnatan wa isrun. Wal hadiyatu wal isrun. Wasaniyatu wal isrun. Ila tasi'ati wa tis'in sampai 99. Iya, sampai 99. Sama cetakan kita sidik. Yang ini terakhir tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Tidak, takulu ahadun wa isrun itu sama. Tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Salim. Enggak, itu yang kita mau. Enggak, lama sekali sidik. Baik, selesai. Ini sesuai kias. Apa artinya sesuai kias? Sama antara bilangan dengan yang dibilang. Sekarang lawannya. Wasani yang kedua. Yang kedua. Tentang bilangan. Ma yajri ala aksil kias. Apa yang berjalan di atas kebalikan kias. Apa yang berjalan di atas kebalikan kias. Apa artinya kebalikan kias? Selalu tidak sama. Kebalikannya. Kalau antum hitung laki-laki, maka angkanya perempuan. Kalau antum hitung perempuan, angkanya
laki-laki. Ini harus antum pikirkan baik-baik. Siapa ini? Tapi ini untung sedikit. Yang begini modelnya. Siapa itu? Kata beliau dulu. Fayu annat ma'al mudzakkar. Maka dia dimuannaskan bersama mudzakkar. Wa yudzakkaru ma'al muannats. Dan dimudzakarkan bersama muannas. Bahwa dia adalah as-salasatu wa tis'atu wa ma bainahuma. Sedikit saja. Dia adalah 3 dan 9. Dan apa yang diantara keduanya. Apa yang antum pahami dari ucapan itu? 3 dan 9 dan apa yang diantara keduanya? Ya, sebenarnya sederhananya 3 sampai 9. Begitu, coba penulis panjang-panjang sedikit. 3 dan 9 dan apa yang diantara keduanya? Di antara 3 dan 9 apa? 4, 5, 6, 7, 8. 5 angka itu. Jadi angka 3 sampai 9 yang tidak berwazan fa'il tentunya. Yang tidak berwazan fa'il. Kan sudah dibilang tadi wazan fa'il keluar. Angka 3 sampai 9 yang tidak berwazan fa'il. Maka selalu terbalik. Antum bilang begini. Rijal salah satu rijal. Nisa salah satu nisa. Antum pahamin? Oh ini masalah angka ini. Untung cuma sedikit. Hanya 3 sampai 9. Iya. Kalau angkanya seperti itu. Sawa'un ufridat. Terus beliau bilang sama saja apakah dia berdiri sendiri sebagai satuan. Berdiri sendiri. Nah contoh. Salah satu rijalin. Salah su niswatin. Lihat itu. Terbalik bandingannya. Kalau yang dihitung laki-laki, dia malah perempuan. Kalau dihitung perempuan, malah laki-laki. Angkanya. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Lihat. Sab'a layalin. Kenapa dibilang sab'a? Karena asalnya layalin, lailatin. Kan pakai ta. Kemudian samaniyata. Kenapa pakai ta? Ayamin karena yaum. Kan lailah mu'annas asalnya. Kemudian yaum mudzakkar. Anda paham ini? Ya, mu'annas ma'al mudzakkar, mudzakkar ma'al mu'annas. Au rukibat ma'al asyara. Masya Allah. Atau dia disusun bersama 10. Maksudnya 13 sampai 19. Disusun bersama 10 maksudnya 13 sampai 19 sama juga angkanya tetap terbalik. Nah contoh salah satu asyara ini laki-laki ini. Yang antum hitung pasti. Arba'ata asyara laki-laki. Ila tis'ata asyara rojulan sampai 19 laki-laki. Jadi kalau antum hitung laki-laki malah dia angkanya perempuan. Kalau antum hitung perempuan lihat di bawah. Salasa asyarota. Arba'a asyarota ila tis'a asyarota sampai 19 imro'atan. Jadi kalau antum hitung perempuan malah angkanya apa? Angkanya apa? Laki-laki. Ini hati-hati 3 sampai 9. Dia susun sendiri atau sama 10. Au rukibat ma'al isrun. Au rukibat ma'al isrin. Wa ma ba'dahu. Wa ma ba'dahu. Atau dia disusun, digandengkan bersama 20 dan apa setelah 20? Setelah 20 apa? Siapa yang tahu setelah 20? Setelah 20? Ya 30, puluhan. Jangan bukan satuan ini yang dihitung. Setelah 20 maksudnya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu maksudnya. Iya, lihat catatan di bawah 982. Iya, 982. Di situ katakan bilangan 23 hingga 99. Kan kita hitungannya kan 3. Mulai dari 3 sampai 9. Berarti mulai startnya 23 sampai 99. Kalau dia susun bersama puluhan. Dipahami nih? Wah ini angka. Nah contoh, indi salah satu wa isruna rojulan.
Jadi salah satu. Ingat, yang dilihat satuannya. Lihat salah satu, kenapa salah satu? Karena rojulan. Karena rojulan. Wa isyrun tetap. Ila tis'atin wa tis'in. Sampai 99. Wa salasun. Oh kalau dibilang begitu pasti dia hitung siapa ini? Perempuan. Wa salatun wa isyruna amatan. Lihat, wasalatun wa isyruna amatan ila tis'atin wa tis'in. Sampai 99 juga. Ya. Di situ sedikit ila tis'in. Tidak ada taknya yang kedua ya. Yang kedua tidak ada taknya. Iya. Ila tis'in wa tis'in. Kan tadi ini kan yang dihitung perempuan. Berarti ila tis'in wa tis'in. Selesai. Yang punya keadaan yang kedua. Keadaan kedua. Keadaan ketiga. Keadaan yang ketiga alias yang terakhir dari keadaan angka. Malahu halatan. Apa yang memiliki dua keadaan? Terserah. Dia itu punya dua keadaan. Kadang ikut, kadang tidak. Iya. Siapa itu? Untung cuma satu biji yang begini. Kalau tidak bingung kita. Tapi sebenarnya tidak bingung. Karena kan boleh saja. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi ini hanya satu biji. Wahwal asyara. Yaitu kata 10. Kan tadi sudah 3 sampai 9. Masalahnya kan tadi yang aksul kias berapa? 3 sampai 9. 10-nya mana? Hilang. Ini dia. 10-nya itu masuk di sini. Punya dua keadaan. Wahul asyara, yaitu kata 10. Khusus 10. Makanya kita tadi kan mulai dari 20. 3. Paham kan? Iya. 21, 22-nya di nomor 1. Paham kan? Ke angka 10-nya, kita tadi kan 3 sampai 9. Angka 10-nya gimana? Ini, keadaan ketiga. Memiliki kedua keadaan, yaitu 10. In rukibat jarot alal qiyas. Jika dia disusun bersama yang lain, bergandengan dengan yang lain, yaitu tentunya bergandengan 10 itu kan cuma bisa bergandengan dengan 11 sampai 19, itu maksudnya. 11 sampai 19. Maka jarot alal kias, berlaku di atas kias. Apa itu kiasnya? Apa maksudnya tadi jarot alal kias? Sama. Kasih sama. Ini inrukibat ada di bawah ya. 984. Itu bilangan 11 sampai 19. Bilangan 11 hingga 19 itu maksudnya. Jarot alal kias yaitu jika yang dibilang mudzakkar maka bilangannya mudzakkar. Jika yang dibilang mu'annas maka bilangannya juga apa? Mu'annas. Nah contoh. Ahada asyara rojulan. Asyara. Fokus pada asyara. Watna asyara. Salasata asyara. Ila tis'ata asyara. Sampai 19. Wa indi ihda asyarota watnata asyarota wa salas asyarota ila tis'a asyarota. Ini kalau yang dihitung siapa ini? Perempuan. Jadi kalau dia 11 sampai 19 selalu sama angka puluhannya. Selalu sama angka puluhannya. Terus wa in ufridat kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri yaitu 10 maksudnya. Yaitu apa? Bilangan 10. Jarot ala khilafil qiyas. Berlaku di atas khilafil qiyas. Jadi tadi yang pertama mengambil hukum nomor 1. Yang ini mengambil hukum nomor 2. Nomor 2. Berjalan di atas khilafil qiyas. Yang tadi aksul qiyas. Itu khilafil qiyas. Nah contoh asyaratu rijalin. Padahal yang dihitung sekarang siapa? Laki-laki, dia perempuan. Wa asyaru niswatin. Ya apa harokatnya di situ Siddiq? Sukun atau harokat?
Apanya? Nah, saya tidak tanya yang dihitung, hitungannya, bilangannya. Sukun. Baik, sukun. Iya. Tamat. Selesai bilangan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang bilangan? Jangan terbebani karena mau selesai. Bismillah. Ini untuk angka isnani dan isnatani itu tetap ada nun yang isnatani. Iya. Kan kecuali dia mudhaf. Nah, itu kan dia diperlakukan seperti i'rab isim musanna. Kan sudah lewat di pembahasan i'rab. Khusus angka 2 seperti i'rabnya isim musanna. Sudah lewat pembahasan di pembahasan mulhaq yang diikutkan dengan i'rab isim musanna. Di sini tadi terakhir asyru niswatin di sukun. Iya, sudah tadi saya bicarakan dengan saudara saya Sidik. Kan yang lainnya di fathah asyar. Nah, sinnya kita tidak berbicara akhir. Itu yang ada tamar buto. Saya tanya, kalau ada tamar buto asyaro. Kalau tidak ada tamar buto Jazakallah khair. Baik. Sudah? Nabil? Bismillah, bisa diulang kembali itu Ustaz di bagian asadis Ustaz. Bagaimana diubahnya dia menjadi dal di situ dari kata sita. Kan satis. Sati menjadi sadis. Taknya jadi dal. Jadi tanya saja dikasih jadi dal begitu. Iya. Dan itu banyak terjadi. Misalnya tadakkaro. Tadakkaro. Kadang mereka bilang tadakkaro. Nah, iddakaro. Mereka bilang iddakaro. Mereka sering mengganti ta itu dengan dal. Dalam bahasa Arab. Nah, syukur. Bismillah. Mungkin ada kaidah tersendiri Ustaz ketika disusun angka 10 itu. Di sini contohnya rukiba ma'al asyara nahwu salasata asyara. Ketika tersusun. Sementara contoh yang terakhir ketika bersendiri asyaratu rajulin itu di fathah Ustaz. Apakah ada kaidahnya begitu Ustaz? Oh, tadi di fathah. Ketika disusun di fathah. Ketika asyarah itu disukun. Apanya? Sinnya. Seperti salasa asyrota. Di fathah. Sinnya Ustaz, sinnya. Iya, di fathah itu asyarah. Asyrota. Ketika bersusun. Ada contohnya di sebelumnya Ustaz. Aurukiba ma'al asyarota. Saya betul salah harokat. Yang mana itu? Di contoh wasani ma yajri alal aksil kias. Wasani. Terus? Pada contoh itu aurukiba ma'al asyarah. Contohnya nahwu salasata asyara. Di situ semuanya di fathah, asyara. Sedangkan muannasnya salasa asyrota. Contoh setelahnya Ustaz ketika bersendiri idza ufridat pada contoh yang terakhir nahwu asyaratu rijalin. Asyaratu rijalin. Sudah dibilang tadi ada ta fathah. Tidak ada ta sukun. Tapi di sebelumnya Ustaz ada ta. Yang mana itu? Tapi disukun. Mana itu?
Pada keadaan yang kedua Ustaz, ma yajri alal aksil kias. Nah, itu pada contohnya Ustaz ada. Mana itu? Baca. Auruk kibat ma'al asyaroti. Hmm. Itu nahwu salasata asyaro. Hmm. Sedangkan untuk muannasnya salasa asyrota. Indah, asyarota di situ saudara. Asyrota. Indah, di saya asyarota. Beda cerita Ustaz. Di situ sukun. Enggak, asyarota. Enggak? Iya, bedanya pakai ta atau tidak. Kalau yang muannasnya yang mudzakarnya Ustaz asyaro. Iya, makanya saya bilang fathah. Kalau ada ta marbutoh fathah, kalau tidak ada sukun. Kan itu yang kita bilang dari tadi. Makanya saya hanya bertanya ketika saya salah cetak asyaru yang paling terakhir. Asyaru niswah. Karena biasanya kalau tidak ada ta, sukun. Kalau ada ta, fathah. Oh, jadi tidak ada kaidah Ustaz ketika bersusun sama bersendiri Ustaz? Enggak. Itu saja. Ada ta atau tidak? Oh iya. Jazakallah khair. Oh iya. Sabar. Sabar. Hilang pertanyaanmu. Bismillah, Ustaz, untuk menghilangkan keraguan saya, Ustaz. Berarti Itsna Asyar ini dia sebagai mudhof ilaih, Ustaz? Enggak. Nunnya tidak. Nunnya, Ustaz. Enggak, karena disusun bersama puluhan kan mabni. Di atas apa dia dinasab? Di atas apa dia dirofa? Mabni. Dah? Jazakallah khair. Baik, sudah? Alhamdulillah, selesai. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul waqfi. Ini bab berhenti. Kita akan berhenti. Iya. 988 memutus suara di akhir kata. Itu namanya waqaf. Memutus suara di akhir kata. Di sini kita akan dikasih tahu cara berhenti kalau dalam membaca. Wa yuqafu alal munawwan al marfu wal majrur. Dan diberhentikan di atas yang bertanwin ketika marfu dan majrur bihatfil harokati wat tanwin, dengan cara hilangkan harokat dan tanwinnya. Jadi misalnya gini dah. Antum baca harusnya Zaidun, Zaidin. Kalau antum berhenti, hilangkan dhamma dan tanwin, hilangkan kasroh dan tanwin. Jadinya Zaid. Itu maksudnya. Hilangkan tanwin dan harokatnya. Cara berhenti di atas marfu dan majrur. Iya. Nah contoh, ja'a Zaid, marartu bi Zaid. Itu cara berhenti. Jadi nanti tidak tercela lagi. Tidak ditanya lagi apa harokat akhirnya. Sukun Ustaz. Saya berhenti. Anu paham ini? Saya berhenti. Kalau sebelumnya tidak boleh berhenti begitu. Harus kasih kelihatan. Gitu? Sekarang kita sudah tinggi. Alhamdulillah sudah boleh berhenti. Iya. Jadi antum tapi ingat cara berhentinya. Jangan sampai salah berhenti. Jadi kalau marfu sama majrur berhenti di atas apa? Penghilangan tanwin dan penghilangan harokat. Tanwin dan harokat hilang. Artinya dengan sukun. Wa alal munawwanil mansubi. Di atas yang bertanwin tapi mansub. Bertanwin tapi mansub. Bi'ibdalit tanwini alifa. Inilah kenapa selalu kalau mansub tambahkan alif. Karena itu terkait dengan hukum berhenti. Dengan mengganti tanwinnya dengan alif. Nah contoh. Ra'aitu Zaida. Makanya kalau antum tulis mansub begini kan. Tulis mansub. Ada begini kan. Kenapa? Karena kalau antum berhenti. Tanwinnya itu ganti alif. Harokatnya tetap. Jadi sisa hilang tanwin.
ganti tanwinnya dengan alif. Jadi ini alif pengganti tanwin. Harokatnya tetap fathah. Yang hilang tanwinnya saja. Zaida. Sudah. Ini cara berhenti kalau mansub. Nah, ro'aitu Zaida. Nggak boleh ro'aitu Zaid. Sukun, salah. Harus ro'aitu Zaida. Ro'aitu Zaida. Fakadzalika tubdalu nun idzan alifa fil waqfi. Faedah. Karena nun sukun sama dengan tanwin. Demikian pula diganti nunnya idzan dengan alif dalam waqaf. Kan ada idzan nun sukun? Nun sukun? Nun sukun. Kan begitu. Ganti juga alif. Karena nun sukun sama dengan tanwin. Apa jadinya idzan? Idzan? Idza. Ganti alif. Wa kadzalika nunut taukidil khafifah. Demikian pula nun taukid yang ringan, nun taukid yang sukun, ganti alif. Ganti alif. Nah contoh, lanasfa'an. Asalnya kan lanasfa'an. Tapi kalau berhenti, lanasfa'a. Jadi alif. Ya, wa yaktubna. Gimana ini? Gimana sih itu Sidik? Wa yuktabna. Kadzalika. Seperti itu juga. Apa maksudnya? 992 ditulis dengan alif. Maksudnya itu lanasfa'an tulis dengan alif. Lanasfa'a wa yuktabna kadzalik. Ditulis dengan itu. Maksudnya yuktabna itu bukan contoh. Cuman pernyataan. Jadi kan tadinya asalnya nun taukid, nun sukun. Antum tulis dengan alif, faedah. Ini tadi. Iya, tanwin ditulis dengan alif. Lanasfa'an tulis dengan alif. Idan tulis dengan alif. Jadi idan menjadi ida, tulis dengan alif. Tulis dengan alif. Iya, itu faedah. Makanya ketika marfu sama majrur tidak ada tulisan alif. Karena hilang tanwin dan hilang harokat. Kalau mansub hilang tanwin ganti dengan alif. Selesai. Wa yuqafu alal mangkus. Faedah lagi. Diberhentikan di atas isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang berakhiran ya. Al-munawwani yang bertanwin. Fi raf'i wal jar, ketika dia rofa dan jar, bihatfi ya'ihi. Dengan menghilangkan ya-nya. Berarti tetap ada tanwin ya, yang hilang ya saja. Nah contoh, ja'aqad. Kalau antum mau baca dengan tanwin, ja'aqadin. Paham? Kan hilang ya. Marartu biqad. Kalau antum mau masukkan tanwinnya, marotu biqadin. Yang hilang siapa? Yang hilang siapa? Ya. Kalau hilang ya, boleh antum majukan tanwin di depannya. Makanya kita baca madin. Kan hilang ya. Hilang ya-nya. Kemudian kata beliau, wa yajuzu isbatuha. Terus boleh antum tetapkan juga. Bedanya ini. Jadi boleh antum hilangkan ya dan boleh juga tetap ada. Maka tetap kita kadang bilang qadi. Paham kan? Hadi. Boleh. Boleh tetap ada. Wa yuqafu fin nasbi. Dan diberhentikan ketika nasab. Diberhentikan ketika nasab. Yaitu isim mangkus. Ketika mansub. Ya. Bi ibdalit tanwin alifa. Sama dengan tadi. Gantikan tanwinnya alif saja. Tidak boleh hilang-hilang. Tidak ada yang hilang ya. Itu bedanya rofa, jer, nasab. Kalau rofa dan jer hilang ya. Boleh juga tetap ada. Kalau nasab tidak boleh hilang ya. Malah tanwinnya ganti menjadi alif. Antum katakan ro'aitu qadiya. Ro'aitu qadiya. Yang hilang hanya tanwin saja. Iya. Itu kalau yang bertanwin. Isim mangkus yang bertanwin. Wa in kana ghairu munawwan. Kalau tidak bertanwin, yaitu dia beral. Yaitu dia
al. Fal absahu fir raf'i wal jar al waqfu alaihi bi isbatil ya. Maka yang paling fasih pada rofa dan jer itu wakof di atasnya, yaitu di atas isim mangkus bi isbatil ya, dengan tetap ya-nya. Kalau ini kalau beralia tidak bertanwin. Nah, ja'al qadi marortu bil qadi tidak hilang. Cuman wa yajuzu hadfuha boleh juga dihilangkan. Itu kalau marfu dan mansub, majrur. Boleh juga dihilangkan. Itu boleh menghapus ya-nya. Jadinya ja'al qadi. Kalau antum mau baca ja'al qad, hilang ya-nya. Hilang ya-nya, boleh. Itu marfu dan majrur. Wa in kana mansuban, kalau mansub gimana? Fabil isbat la goir. Kalau mansub maka tetap tidak boleh lain. Kalau tadi marfu dan majrur boleh hilang dan paling pastinya tidak hilang. Kan begitu? Tapi kalau mansub harus ada ya-nya, tidak boleh hilang. Antum bilang apa berarti? Ro'aitul qadiya, tidak boleh hilang ya-nya. Tidak boleh hilang ya-nya. Selesai. Itu untuk isim mangkus. Wa idza wuqifa ala ma fihi ta'u ta'nis. Kalau berhenti dengan apa yang ada padanya tak ta'nis. Yang ada pada huruf terakhirnya tak. Gimana ini? Maka dilihat. Tak itu ada dua. Ada tak berharokat, ada tak sukun. Kata beliau. Fa in kanat sakinah. Kalau taknya memang sudah sukun, kan ada tak ta'nisa sakinah. Lam tagoyar, maka tidak berubah. Tidak berubah. Nah contoh, qomat. Jangan antum pergi ganti-ganti apapun. Qomat, tetap begitu. Jangan ganti ha, qomah. Tetap qomat, kan dia sudah sukun. Iya. Wa in kanat mutaharrikatan. Sekarang kalau dia berharokat, maka dirinci lagi. Ada mufrad, ada jamak. Kalau ta'nya berharokat. Fa in kanat fi jam'in. Kalau dia pada jamak. Jamak apa maksudnya sini? Maksudnya jamak salim. Kan hanya dia yang punya ta'. Nah al-muslimat. Fal absah al-waqfu bit ta'. Maka yang paling pastinya antum berhenti dengan ta'. Berarti antum bilang apa? Al-muslimat. Pakai ta'. Itu paling pastinya. Wa ba'duhum yakifu bilha. Cuman sebagian mereka berhenti juga dengan ha. Berarti apa jadinya? Al-muslimah. Pakai ha. Al-muslimah. Pakai ha. Ha yang paling bawah. Ha yang paling bawah. Sebagian mereka. Tapi lebih fasih pakai ta. Al-muslimat. Wa in kanat fi mufradin. Kalau ta'nya di mufrad. Kalau tak di mufrad berarti tak marbuto. Kalau kita berbicara tak pada isim mufrad berarti itu tak bulat. Fal afsahul waqfu bil ha. Maka paling fasinya waqaf dengan ha. Paling fasinya waqaf dengan ha. Jadi jangan salah baca. Lihat nah, rohmah. Paham cara berhenti? Rohmah. Pakai ha. Padahal itu tak asalnya. Bukan rahmat. Tidak ada nama orang rahmat. Rahmah. Itu paling fasihnya. Tapi boleh rahmat nanti. Sebentar. Yang boleh juga. Jadi pakai ha asalnya. Rahmah. Syajarah. Dipahamkan? Misalnya bakorotun. Antum bilang apa? Bakoroh. Tolhatun. Tolhatu. Tolhah. Jelas ini? Iya. Wa ba'duhum yakifu bit-ta. Tapi sebagian mereka berhenti juga dengan ta. Ini. Jadi ternyata itu berhenti dengan ta, rahmat. Itu bahasa sebagian orang Arab. Bahasa sebagian orang Arab. Dengan ta. Wa qad qara'a bihi ba'du sab'ah. Telah membaca dengannya sebagian ahli qiraah sab'ah. Fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kenapa dia tulis pakai tak terbuka? Karena ada dua bacaan dari ahli qiraah. Ada yang kalau berhenti, ada yang berhenti dengan ha. Dan ada yang berhenti dengan tak.
maka ditulis dengan tak terbuka. Padahal itu tak tertutup. Cuman kan ada kiroah, ditulislah dengan tak terbuka. Supaya kalau berhenti, inna rahmat. Itu sebagian kiroah. Inna rahmat. Ya, ini kalau berhenti. Kalau berhenti. Selesai, penutup. Buka halaman sebelah. Penutup. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lewat 1 menit. 8:08. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada kritikan terakhir? Wah, banyak. Silakan Ilham. Bismillah, tentang babut tanazu', tentang ikhtar basriyun, kemudian wakhtar kufiyun. Fa in a'maltal awwal, apabila engkau amalkan yang pertama, yaitu orang-orang Kufah, a'malta tsani, pada domir, pada isim yang berselisih padanya. Dan di catatan 966 ini adalah keharusan dari pendapat orang-orang Basrah. Sedangkan yang awal itu adalah pendapat orang-orang Kufah. Berarti salah. Tahu? Salah catatan. Diperbaiki. Mana itu tadi? Halaman? Halaman 208. 208. Dibilang catatan ke berapa? 966. 966. Ini adalah keharusan dari pendapat orang-orang Basra. Pendapatnya orang apa di atas? Pendapatnya orang Kufa. Yang in a'malta apa itu? Awal. Al-awwal. Pendapatnya siapa tadi Kufa? Yang pertama. Salah ya? Kufa. Terus? Kalau yang sebelahnya tidak salah ya? Fa'in a'malta tsani. Tidak salah catatannya, yaitu keharusan dari amalan pendapat kedua. Baik. Terus? Bismillah. Ustaz, di babul adat. Di situ i'lam anna alfadhu, ada alfadhu baru adat. Di lafaz itu? Ya, Ustaz. Di cetakan apa itu? Cetakan Ustaz. Cetakan itu ada alfadhonya? Al-adat. Ada? Baik. Dan terus anna alfadhul adadi berarti. Terus fadhal Ubaid. Bismillah. Ustaz, di covernya Ustaz, di belakang kurang huruf I. Mana itu? Dengan alasan inilah. Nah itu Ustaz. Ya. Oh, sudah sampai ke belakang situ ya. Baik. Karena memang kita mau ganti ini covernya dengan warna yang lebih ceria sedikit. Terus siapa tadi? Habis? Selesai? Itu masih ada. Nabi. Bismillah, belum paham Ustaz kalau di bagian mansub pada saat wakaf. Yang mana itu, yang mana? Jika dia bertanwin mansub, maka dia diganti tanwinnya dengan alif. Iya, kan begini. Saudara tahu, saya sudah bilang ini tadi kan, begini kan.
Nabil kan begini. Dun, dun, tidak? Dan din, kan begitu. Kalau doma sama kasro, sukun. Nah, kalau fathah, kalau tanwinnya mansub, hapus tanwinnya. Tanwin itu kan baris kedua. Ganti dengan alif. Dah. Jadi ini sukun. Ini sukun, ini tetap fathah, ganti tanwinnya dengan alif. Bagaimana jika dia tidak bertanwin Ustaz? Ya selesai masalah, sukun. Sukun juga. Iya, ngapain kita repot kalau tidak bertanwin? Ibrahim, misalnya roa itu Ibrahim. Antum bilang apa? Roa itu Ibrahim. Sukun semua. Ini khusus yang bertanwin. Abu Zakaria. Bismillah. Yang Ustaz, yang wayuktabna kadalika. Yang di situ maksudnya apa Ustaz? Apa itu? Maksudnya belum paham saya di situ wayuktabna kadalika. Coba baca di bawah. Ditulis dengan alif. Ya itu maksudnya. Maksudnya kan gini saudara, tanwinnya diganti dengan alif tak? Nun sukunnya diganti dengan alif. Jadi kalau kita tulis pakai alif, jangan pakai nun, jangan pakai tanwin. Nah, makanya lanasfa'an dia pakai nun atau pakai alif? Begitu maksudnya. Tulisnya pakai alif, jangan pakai nun. Terus yang masih pertanyaan dari Syukur tadi Ustaz. Kan tadi bilang ada kaidah ketika dia bersendirian tentang asyara. Bersendirian atau tersusun. Terus yang pada contoh ini Ustaz, nahu salah satu asyara. Kenapa asyara itu fathah? Kan tadi bilang kalau dia bersendirian atau dia tersusun tidak ada kaidah, sama saja. Kalau yang membedakan itu ada tak atau tidak. Yang antum bilang ini apanya? Tentang asyaranya Ustaz. Kita berbicara akhir atau syaknya, shin. Shinnya Ustaz. Kalau berbicara shin itu tadi sudah. Kalau ada tak, syak. Kalau tidak ada, sukun. Tapi yang dicontoh salah satu asyara shinnya fathah Ustaz. Shinnya fathah. Kan sudah dibilang. Kalau ada tak di akhir, fathah. Kalau tidak ada tak, sukun. Itu kita ngomong dari tadi itu. Antum di mana? Saudaraku, itulah yang kita bicarakan dari tadi. Kalau ada taknya, syak. Kalau tidak ada, sukun. Terus penjelasan Ustaz. Kan angka ini kan bisa jadi nat Ustaz, seperti darsul awwalu. Darsul salisu. Sebabnya dia bisa jadi nat karena Ustaz Wazan fa'il. dari berarti ikut ada wazan fa'il Ustaz. Kan mustaq. Oh, Ustaz. Kalau sudah wazan fa'il, mustaq. Apa nih bilang? Yang di bab tajab Ustaz, yang waf'ala fil madi. Fa'ilnya domir mustatir, fi wujuban, kembali ke ma. Takdirnya apa Ustaz? Wah. Wujuban. Iya. Jazakallah Ustaz. Yang pada bab tanazus belum terlalu paham yang wa yata'akhkharu ma'mulun fa aksar. Jadi ada banyak amil di depan. Setelahnya ada satu ma'mul. Tahu je ma'mul tahu? Yang diamili. Dan satu amil atau lebih dari satu ma'mul. Jadi kan setelahnya itu kan gini saudara, maf'ulun bi itu kan fa'il sama maf'ulun bi sudah dua tak? Ma'mul. Tambah lagi maf'ulun bi kadang dua, kadang tiga. Berarti kan ada lebih dari satu ma'mul. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya. Contohnya. Dorobtu wa akromtu. Dorobani wa akromtu Zaidan. Itu satu ma'mul tak? Satu ma'mul. Dua ma'mul. Doroba wa akromtu Amr Zaid. Nah, antum kasih siapa Amr, kasih siapa Zaid. Doroba butuh fa'il dan butuh maf'ulun bi.
Paham kan? Kemudian akrom tuh butuh maf'ulun bi. Boleh juga akroma, butuh mafa'il dan butuh maf'ulun bi juga. Antum kasih siapa? Jazakallah khair. Masih? Sudah. Nabil. Koreksi sedikit Ustaz. Hmm. Di halaman 188. 188. Fadal. Di pembahasan au walis syaki au Ustaz. Baru litikonis sakinatain. Baik, awil ibham. Betul, nanti diperbaiki harokatnya. Awil ibham. Sudah? Lalu di halaman 212 Ustaz. 212. Fadal. Di fayu'annatsu ma'al mudzakkari wa yudzakkaru ma'al muannatsi wa yudzakkaru ma'al muannatsi bisa dipertebal Ustaz. Iya baik. Alhamdulillah terus. Itu saja Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. Muhammad. Tidak ada jantung mau bilang. Tidak ada. Alhamdulillah. Kita cukupkan alhamdulillah. Buku setelahnya Qadul I'rab. Tapi kita mulainya hari Senin depan. Kita istirahat dulu. Belajar nahwu sepekan. Dah? Jangan pulang kampung. Ada pelajaranmu yang lain. Dah? Kita istirahat dulu otak. Jadi kita belajar Senin depannya lagi. Dah? Kan Senin ini nanti. Paham kan? Belum. Iya. Ikhwah luar ambil buku Qadul I'rabnya di atas. Santri sudah dapat semua tak? Apa? Ada yang belum dapat? Dapat, kasih dapat. Alhamdulillah. Sebentar ambil di atas. Karena mulai sekarang RBA kita bukunya kita